dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, sebelum saya mau melanjutkan pembelajaran kita, hari ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada anak-anak sekalian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita belajar dari buku kelas 11 dengan tema atau bab satunya, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan sudah menolong kehidupan kami. Kami boleh belajar saat ini pelajaran agama ya Tuhan. Dan beri kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti setiap pelajaran demi pelajaran yang kami terima saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan, beri kami hati yang tunduk, yang taat di dalam kebenaran firman-Mu. Dan sehingga kami sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di sini kita mau belajar tujuan atau indikator daripada pelajaran kita hari ini. Kita belajar dari indikatornya dulu, yaitu menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga itu sendiri. Kemudian menguraikan fungsi keluarga dan mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga itu sendiri, menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga beserta didik. Nah, kita mau belajar pertama yaitu pengertian keluarga itu sendiri. Nah, di situ ada titiknya ya, anak-anak yang sekalian, apa yang dimaksud dengan keluarga? Dan yang kedua, apakah sama artinya dengan rumah tangga, dengan keluarga? Dan siapa aja anggota keluarga itu sendiri? Nah, anak-anak sekalian pasti kalian punya jawaban masing-masing yang berbeda. Tapi di sini Bu Mina, saya mau menjelaskan pengertian daripada yang dimaksud dari keluarga itu sendiri. Yang pertama adalah persekutuan sosial yang terkecil. Ya, persekutuan sosial yang terkecil di mana yang terdapat di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Dan yang kemudian keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah. Ya, ikatan darah di dalam maksud bagian ini yaitu memiliki hubungan ayah kandung atau anak kandung, atau ibu kandung dengan anak kandung. Jadi itu ikatan darah namanya ya, memiliki ikatan darah. Dia lahir dari ayah itu sendiri, bukan yang diadopsi. Terus yang kemudian mereka satu daging di dalam bagian ini ada pernikahan yang sudah diberkati oleh Allah itu sendiri. Itu yang namanya satu daging. Kita mau baca Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, itu adalah ikatan pernikahan yang sudah ditentukan Allah di dalam kehidupan manusia, yaitu mereka satu daging. Itu yang disebut dengan keluarga. Jadi keluarga itu merupakan unit yang terkecil yang terbentuk di dalamnya ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Dan merupakan kelompok sosial yang terkecil juga. Itu adalah pengertian daripada keluarga itu sendiri. Terus di bagian yang kedua, apakah sama keluarga dengan rumah tangga? Ya, di sini saya mau menjelaskan
keluarga itu adalah merupakan kelompok yang besar atau kelompok yang terdapat ada kakek, ada nenek, dan ada ayah, ada cucu, dan ada lain sebagainya keluarga. Tapi yang namanya rumah tangga yaitu awal di mana Allah memberikan pasangan hidup kepada manusia itu sendiri. Ya, awal di mana Allah memberikan pasangan hidup kepada manusia itu sendiri. Itu yang namanya rumah tangga. Awal membentuk keluarga, makanya sering dikatakan, oh kamu membentuk rumah tangga yang baru. Ya, itu yang namanya rumah tangga. Pembentukan awal di mana ada pernikahan di antara laki-laki dan perempuan. Kalau keluarga itu adalah secara besar dari antara nenek, kakek, dan ayah, dan cucu, dan lain sebagainya keluarga yang termasuk yang tinggal di dalam satu atap rumah. Itu yang disebutkan yang namanya keluarga. Tapi kalau rumah tangga lebih inti lagi, yaitu kehidupan keluarga yang inti di dalamnya. Terus kita mau melanjutkan poin yang kemudian, yaitu fungsi dalam keluarga itu sendiri. Di sini kita belajar dua dimensi atau dua sisi. Yang pertama adalah fungsi Allah atau fungsi Tuhan kepada kehidupan keluarga manusia itu sendiri. Dan yang kedua adalah fungsi keluarga atau manusia kepada Allah. Jadi di sini kita sama-sama aktif. Tuhan aktif di dalam kehidupan manusia dan manusia juga aktif kepada Allah. Di sini kita mencoba membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di situ bercerita di mana ada pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana, di situ ada suatu pesta yang besar, kehabisan anggur. Ya, kehabisan anggur saat itu, ya, saat itu. Mereka kewalahan, mereka bingung, mereka khawatir apa nanti akan diberikan kepada tamu-tamu mereka dengan anggur yang tidak ada. Nah, di sini Tuhan berperang, ya. Di sini Tuhan berkarya, di sini Tuhan memberikan mujizat kepada keluarga yang mengadakan pesta ini tadi. Jadi Tuhan berperang untuk menolong keluarga yang membutuhkan anggur ini. Akhirnya dengan dia mengadakan mujizat yang besar, disitulah terdapat anggur diberikan kepada orang-orang yang datang ke pesta pada saat itu. Jadi di sini kita belajar, teman-teman, adik-adik dan anak-anakku sekalian, bagaimana kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, termasuk di dalam keluarga kita. Mungkin saat ini ada suatu goncangan dengan adanya wabah virus corona saat ini, ya. Keluarga mungkin dengan segi ekonomi kita khawatir, ya. Kita khawatir pekerjaan hilang, ada yang banyak yang dikeluarkan, ada banyak yang dipecat karena tidak ada keuangan, ya, ekonomi menurun. Jadi di situ Tuhan berkata, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut karena Tuhan sanggup mau menolong kita. Kalau Tuhan sanggup menolong, memberikan mujizat kepada pernikahan di Kana saat itu, masakah kita ragu kebaikan Tuhan sampai saat ini? Dia sanggup menolong keluarga kita masing-masing. Nah, bagi anak-anak yang saat ini mendengarkan pelajaran saat ini, mungkin ayah, papanya, mamanya khawatir dengan ekonomi yang tergoncang saat ini. Katakan kepada ayah dan mama di rumah, "Ma, jangan khawatir. Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizat dengan air anggur yang kehabisan di Kana. Masakah kita khawatir? Tuhan juga sanggup akan menolong, memelihara kehidupan kita." Jadi anak-anakku sekalian, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa apa-apa. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus kemudian fungsi keluarga terhadap Tuhan. Ya, istilahnya seperti ini anak-anakku, kita bukan hanya sekedar menerima saja dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, kita juga harus aktif sama Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolong kita, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Ya, di sini kita punya fungsi juga, kita punya peran juga, yaitu
menjadikan Yesus sebagai kepala di dalam kehidupan keluarga. Ya, menjadikan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan keluarga ada di 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ketiga. Kita coba baca 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi di sini memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi Allah, fungsi Kristus, fungsi laki-laki sebagai ayah, dan fungsi ibu sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini tapi kita membahas di dalam bagian ini gimana kita menjadikan Yesus itu kepala di dalam keluarga kita. Nah, kepala di dalam keluarga kita di dalam bagian ini adalah menjadikan pedoman. Ya, itu salah, bukan pedoman, tapi pedoman atau acuan, ajaran dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, Yesus itu pedoman. Yesus itu contoh, Yesus itu acuan ajaran kebenaran firman Tuhan. Kalau ada di sekitar kita yang mencari ajaran-ajaran yang membuat diri lebih kaya, ya, biasanya keluarga supaya bisa lebih kaya, bisa membahagiakan ayah dan anak dan istri, dia mencari ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, itu salah. Di sini kita belajar bagaimana kita memberikan ajaran di dalam kehidupan keluarga satu-satunya, yaitu Yesus itu sendiri. Dia adalah pedoman di dalam kehidupan keluarga kita. Dia acuan ajaran yang benar di dalam kehidupan kita. Tidak ada ajaran yang lain yang baik, yang indah selain ajaran Yesus itu sendiri. Jadi di sini peran ayah sebenarnya. Peran ayah atau peran orang tua membuat anak itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mendorong anak-anak hidup di dalam firman Tuhan. Mendorong anak-anak untuk takut akan Tuhan. Itu peran ayah. Supaya pedoman itu tadi akan teraplikasikan di dalam kehidupan anak-anak. Nah, pasti anak-anak sekalian ada yang bertanya, bagaimana orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan? Tidak ada waktu untuk memberikan pengajaran yang baik dengan saya. Bagaimana orang tua yang tidak mau peduli dengan anaknya? Ya, jadi di sini anak-anak harus dewasa di dalam bagian itu. Kita tidak boleh menuntut orang tua juga untuk mengerti setiap kehidupan kebutuhan kita. Tapi satu hal, bagaimana kamu belajar menanggapi, menyikapi setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, yang perlu saya kasih contoh kepada anak-anakku sekalian. Ketika ayah tidak ada waktu untuk mendorong kalian untuk membaca kebenaran firman Tuhan di rumah, tidak ada waktu untuk berdoa, mungkin tidak ada waktu untuk bernyanyi menyembah Tuhan di rumah, mengadakan mesbah keluarga, kamu bisa dewasa secara rohani sendiri. Kamu ambil waktu, datang ke kamar, tutup pintu, kamu berdoa di hadapan Tuhan. Kamu baca Alkitab di hadapan Tuhan. Kamu harus mengerti dengan keadaan orang tua. Tidak harus dengan orang tua, tapi kita belajar memacu diri kita sendiri bagaimana kita bisa dewasa rohani di hadapan Tuhan tanpa ada orang di sekitar kita. Percaya anak-anakku sekalian, ketika kalian melakukan hal seperti itu, secara pelan-pelan papa dan mama pasti akan mengikuti seperti kalian. Percaya itu, kalau kalian taat, nurut di dalam kebenaran firman Tuhan, yang pasti otomatis akan teraplikasikan dengan perilaku kalian sehari-hari di rumah. Gimana cara kalian ketika meresponi ketika ayah dan ibu untuk memanggil kalian? Bagaimana kalian bisa mengambil hati ayah dan ibu? Di situ akan terlihat bahwa anakku ini memang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Terus yang kemudian, coba Ade berikan contoh apa aja yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan keluarga kalian. Ya, pasti ada banyak keajaiban, ada banyak kejadian yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga adik-adik. Kita tidak tahu, hanya keluarga adik-adik yang mengerti bagian itu. Tapi di sini saya mau berikan satu contoh di mana Yesus menolong orang Samaria yang berbeda dari bangsa Israel. Kita mengerti orang Samaria itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang Samaria orang yang tidak mengenal yang namanya agama. Mereka hidup dengan penyembahan berhala. Tapi di sini Yesus menolong orang Samaria, di dalam artinya dia tidak membeda-bedakan manusia yang ada di dunia ini. Siapa saja yang meminta pertolongan, dia akan menolong. Ya, begitu pula dengan diajarkan di dalam kehidupan kita. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk tidak membeda-bedakan orang lain, termasuk isi keluarga kita. Ya, termasuk isi keluarga kita. Kita nggak boleh membedakan orang tua kita. Contohnya seperti ini. Pak, lihat, itu loh ayahnya di sebelah itu baik. Dia mengerti keadaan anaknya. Kenapa Bapak tidak seperti ayah yang di sebelah? Kita tidak boleh membandingkan di dalam bagian itu anak-anak. Ya. Terus kemudian kita membandingkan dengan saudara-saudara kita, adik kita, koko kita, ya cece kita membandingkan dengan tetangga kita. Itu adalah sesuatu hal yang tidak baik kalau kita membanding-bandingkan kehidupan keluarga kita dengan kehidupan orang-orang tetangga di sekitar kita. Termasuk juga dengan ayah dan ibu di rumah. Kita juga tidak boleh membedakan anak tetangga dengan anak kita sendiri. Nah, di situ Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai isi keluarga kita. Tuhan mengajarkan kita untuk bertanggung jawab hidup di dalam keluarga kita. Yang bertanggung jawab ketika menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Di sini Tuhan Yesus dia bertanggung jawab, salah satunya dia punya peran, ya. Dia bertanggung jawab ketika dia disalibkan, ya. Dia disalibkan sudah mau waktunya untuk meninggalkan bumi dan dia tidak meninggalkan ibunya begitu saja. Dia menyerahkan kepada Yohanes. Ya, dia punya tanggung jawab. Bagaimana dengan anak-anakku sekalian? Kalian sekarang udah kelas 11. Satu hal yang perlu saya tanyakan kepada anak-anakku. Adakah engkau memberikan suatu tanggung jawab dengan keluarga kamu? Dan apa yang kamu rancangkan ke depan ini? Tanggung jawab apa yang harus saya lakukan kepada ayah dan mama saya nanti? Dan atau apakah yang pernah kamu lakukan kepada keluarga kamu? Nah, mulai saat ini anak-anak tuh harus memikirkan apa yang harus saya berikan kepada orang tua saya. Tanggung jawab apa yang harus saya berikan kepada orang tua saya. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kita punya tanggung jawab yang besar. Kita saling menghormati orang tua, menghormati ayah, menghormati adik-adik di sekitar kita. Sekalipun dia adik kita, punya tanggung jawab untuk menghargai. Kita saling memahami, kita saling menghormati di dalam anggota keluarga kita. Terus yang kemudian kita belajar ada beberapa fungsi keluarga menurut para sosiolog. Yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis di sini yaitu bagaimana anggota keluarga atau ayah kepala keluarga memenuhi kebutuhan anggota keluarga itu sendiri, ya. Dari segi makanan, dari segi gizi, dan memelihara dan merawat anggota keluarga itu sendiri. Terus yang kemudian bukan hanya itu, mungkin hal yang canggung bagi kita ya, yaitu kebutuhan biologis dari hubungan suami istri. Itu juga butuh, ya, itu juga butuh. Kalau tidak memenuhi di dalam bagian itu, angka suatu perceraian itu
tinggi. Kenapa kebutuhan secara biologis dengan suami istri kurang? Nah, di sini dengan ayah dan ibu harus saling memahami di dalam bagian ini. Ya, tapi di sini lebih condong di dalam pembahasan memberikan kebutuhan kesehatan perawatan bagi isi keluarganya itu sendiri. Terus fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi di dalam bagian ini di mana kita di dalam hubungan keluarga adalah tempat pembentukan kepribadian anak. Ya, ada komunikasi, ya, ada jalin hubungan satu dengan yang lain. Kalau kehidupan keluarga seperti kuburan, ya, tidak ada suasana aman di dalam keluarga itu sendiri. Tidak ada suasana yang damai, tapi yang ada adalah sesuatu hal yang tidak enak di dalam kehidupan keluarga, seperti orang asing yang kita tidak kenal di dalam keluarga. Jadi, kalau kita sudah berkumpul di dalam kehidupan keluarga, ayah, ibu, adik, waktu kita lah bercanda, bermain bersama untuk bersosialisasi, ada komunikasi yang baik. Terus kemudian fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta di dalam keluarga itu sendiri. Istilahnya seperti ini. Kita di dalam keluarga itu bukan menciptakan neraka. Ya, kita bukan menciptakan neraka. Ada banyak konflik-konflik di dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Salah satunya karena rasa nyaman itu tidak ada. Kenapa rasa nyaman tidak ada? Karena kasih sayang itu tidak ada. Ciptakan dulu rasa nyaman. Seperti yang saya katakan tadi, rasa nyaman itu mulai dari komunikasi yang baik bagi kehidupan keluarga. Mulai dari komunikasi yang saling mengerti satu dengan yang lain, maka rasa nyaman itu akan tercipta di dalam kehidupan keluarga. Nah, contoh yang paling terdekat, kita punya tugas di sekolah. Ya, tidak ada tempat untuk kalian bertanya selain kepada orang tua kalian sendiri. Bertanya, Pak, saya punya tugas, saya susah seperti ini. Bagaimana caranya? Itu salah satu hal yang terkecil untuk kalian bisa menjalin komunikasi kepada orang tua kalian. Maka rasa nyaman itu tadi akan ada secara otomatis di dalam kehidupan keluarga. Ciptakan komunikasi yang baik, maka rasa nyaman itu pasti ada. Kalau tidak ada komunikasi yang baik di dalam kehidupan keluarga, otomatis tidak ada yang namanya rasa nyaman. Kasih sayang juga kasih nyaman. Terus kemudian fungsi religius. Nah, religius di dalam bagian itu mendorong berkembang anggota keluarga menjadi insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Istilahnya mendorong anggota keluarga untuk hidup di dalam firman Tuhan. Ya, mendorong di dalam bagian ini kita menciptakan mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga setiap malam kita berdoa, kita bernyanyi, ya, kita mau memuji Tuhan. Disitulah akan terciptanya iman yang baik di hadapan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab keluarga kepada anak. Terus fungsi protektif di dalam bagian ini bukan berarti posesif ya. Posesif sama protektif itu beda, sangat beda jauh. Tapi protektif di sini lebih di dalam bagian memberikan perhatian yang baik kepada keluarganya dengan tujuan dalam bagian ini memberikan rasa yang nyaman secara perlindungan fisik bagi anak. Contohnya seperti ini. Anak-anak pergi keluar ke pesta, ya, pergi keluar ke pesta teman. Terus pamit dengan ayah atau ibu. Ibu berpesan, nanti pulangnya jangan lama-lama ya, Nak. Nah, itu salah satu. Terus kemudian ketika kalian sampai di tempat pesta, dia WA kalian lagi. Nak, kamu udah sampai. Nah, itu yang namanya bentuk perhatian ayah orang tua kepada anak. Ada kalanya anak-anak yang kalau misalnya orang tua terlalu banyak bertanya atau terlalu orang tua bertanya kehidupan anaknya, kamu ada di mana sekarang, kok kamu nggak kabari papa
mama, kenapa kamu sampai di sana, kamu kok nggak kasih tahu. Nah, di situ anak-anak sebenarnya risih sekali. Ini kok ayah saya kok protektif sekali, apa-apa mesti di WA. Itu tidak baik. Itu sebenarnya anak-anakku yang sekalian, dia hanya memberikan bentuk perhatian kepada kalian. Itu karena dia peduli, itu karena dia sayang, itu karena dia pengen tahu keberadaan kalian di mana. Coba kalau ayah dia nggak mau tahu kamu ada di mana, dia nggak pernah WA kamu, dia nggak pernah tanya kabar kamu, gimana perasaan anak-anakku? Pasti kalian sedih, merasa kenapa saya ini nggak dipedulikan, seperti bukan anak mereka. Jadi bersyukur kalau orang tua akan bertanya keberadaan kalian ada di mana. Itu contoh yang kecil. Terus yang kemudian, fungsi rekreatif dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira di dalam lingkungan keluarga. Nah, ini lebih di dalam kayak piknik, liburan, di mana gitu. Jadi sebenarnya itu menciptakan suasana keintiman di dalam kehidupan keluarga. Jadi di dalam keluarga itu kita harus mendorong keluarga kita untuk bisa liburan, untuk bisa berkreasi di tempat yang lain. Mungkin kita bisa pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk berteduh di sana, untuk menjalin komunikasi keintiman di dalam kehidupan keluarga. Ya. Terus kemudian fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, itu tanggung jawab ayah dan ibu ya, kalian sudah paham di dalam bagian itu. Fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anaknya. Ini bagian warisan-warisan ayah dengan orang tua. Dan itu tanggung jawab orang tua juga kepada anak. Nah, selain itu kita belajar, selain dari menurut para psikolog, kita juga belajar fungsi menurut di dalam iman kekristenan kita, yaitu sebagai teman sekerja Allah. Ya, kita ini teman sekerja Allah, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Contoh yang paling terdekat, ketika kamu melihat sampah di sekitar kamu membuangnya atau kamu mengambilnya, kamu taruh di tempat sampah, kamu sudah menjadi teman sekerja dengan Tuhan. Itu menjaga atau mengelola alam yang ada di sekitar kita. Itu ada di Kejadian, kalian bisa melihat sendiri ya di dalam bagian itu. Terus keluarga itu adalah merupakan lembaga pendidikan utama bagi anak. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di sini ada ayat yang bagus. Harus di ayatnya ke-7, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak. Mengajarkannya kepada anak itu secara berulang-ulang. Istilahnya ini peran orang tua kepada anak. Contohnya seperti ini. Itu adalah sesuatu metode yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak. Kenapa harus berulang-ulang untuk diajarkan kepada anak? Supaya anak itu tidak lupa untuk melakukan apa yang diperintahkan orang tua itu sendiri. Contoh yang paling terdekat, ada anak kecil, dia memegang sesuatu benda. Ketika dia memegang benda, dia misalnya memegang Alkitab. Nah, orang tua bertanya kepada anak, "Nak,
Apa yang kamu pegang saat ini? Saya pegang buku. Nah, buku itu adalah isinya Alkitab. Alkitab itu berisi dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Nah, di situ orang tua masuk untuk mengajari anak-anak secara berulang-ulang. Apapun yang dipegang anak harus mulai pengajaran. Apa yang kamu pegang? Gitar. Saya pegang musik. Kamu tahu siapa yang menciptakan musik? Nah, di situ kita masuk untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak supaya lebih gampang untuk mengajarkan yang baik. Jadi mengajarkan firman kepada anak tidak harus buka Alkitab di depannya dia, tetapi apa yang dia sedang pegang, apa yang sedang dia kerjakan, di situ kamu masuk untuk mengajar firman Tuhan kepada anak. Itu bagi orang tua, kita punya tanggung jawab untuk anak kita, mengajarkan berulang-ulang, ingatkan lagi kepada dia ketika dia lupa, ingatkan lagi. Di situ tanggung jawab kita, ajarkan berulang-ulang. Ketika kamu berjalan ke mall, ya, ketika kamu berjalan ke kebun, ketika kamu berjalan di rumah, dimanapun, kamu tetap ajarkan firman Tuhan kepada anak. Itu strategi yang Tuhan berikan bagi kita. Itu metode yang Tuhan ajarkan bagi kita untuk mengajar firman Tuhan di dalam isi keluarga kita. Jadi untuk mengajar firman Tuhan itu bukan di saat kita ada misbah, bukan di saat datang ke gereja, bukan di saat datang persekutuan doa, bukan. Tapi dimanapun, kapanpun ada waktu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita, yang kemudian adalah wadah bagi semua anggota keluarga mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan saling menghargai di dalam kehidupan. Ya. Poin yang kemudian, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Di sini kita belajar, ya, inti daripada pelajaran kita saat ini, peran Allah di dalam bagian ini adalah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya supaya mereka bisa bersatu, menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tahu ada banyak situasi yang terjadi di dalam bagian ini. Dalam tanda kutip, ada yang bisa mencintai dengan sesamanya dia. Di sini Tuhan melarang, ya. Di sini Tuhan melarang. Dia menciptakan awal manusia, menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia bukan menciptakan perempuan-perempuan, enggak. Dan dia bukan juga menciptakan laki-laki, enggak. Dia enggak menciptakan jono dan jono, enggak. Dia juga enggak menciptakan butek sama butek, tidak, tapi berlawanan, ya, berlawanan jenis. Ketika sesuatu anak-anak remaja, anak-anak Tuhan menyimpang dari hubungan kasih sayang dalam tanda kutip sesama jenis, ya, itu tidak baik. Tuhan melarang keras di dalam bagian itu. Dan bukan berarti kalian nggak merasakan saat ini, nggak ada konsekuensi saat ini. Kalaupun misalnya ada saat ini yang merasakan seperti ini, saat ini Bu Mina mau mengatakan bertobat, berubah di dalam bagian ini. Kamu belajar saat ini. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia tidak menciptakan sama-sama laki-laki. Jadi tujuannya apa? Supaya bisa membentuk keluarga dan untuk meneruskan atau memberikan suatu keturunan kepada generasi selanjutnya, ya, supaya bisa bersatu di dalam bagian ini. Mereka satu daging, ya, seperti yang kita katakan dari atas. Mereka satu daging. Ketika mereka satu daging, ada hubungan suami istri, maka menghasilkan buah, yaitu anak itu sendiri. Nah, terus yang kemudian ketika dia menciptakan laki-laki, ada hubungan pernikahan suami istri di dalamnya, maka ada konsekuensi yang harus diterima oleh manusia itu sendiri, yaitu dia meninggalkan ayah dan ibunya. Ya, dia meninggalkan ayah ibunya, sesuatu hal yang sangat sulit, ya, bagi anak-anak Tuhan yang sudah rasa dekat dengan ayahnya, yang mungkin sudah rasa dekat dengan ibunya. Dia meninggalkan itu harga yang harus dibayar. Meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istri
dengan suami yang sudah Tuhan tentukan bagi mereka. Terus yang kemudian, ayah mengaruniakan buah hati kepada keluarga tadi yang sudah dibentuk dalam suami istri yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan. Ayah dan ibu punya fungsi untuk membawa anggota keluarga mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat gambar di sebelah ini yang ada gambar Alkitabnya, ya, ada gambar doa di situ, ada anak, ada ibu, dan ada ayah di situ, ya. Kita coba memperhatikan gambar ini. Di situ dan keluarga, Allah dan keluargaku. Anak itu memiliki dua dimensi di dalam bagian ini. Masih remaja, dia menjadi anggota keluarga kita, atau masih berkumpul dengan ayah dan ibu, dengan saudara-saudara yang lain. Ketika dia dewasa, dia membentuk keluarga, maka dia pisah dengan ayah dan ibunya. Nah, maka dari sini ortu atau orang tua menyadari perannya untuk mendidik anaknya. Kenapa tujuannya? Supaya ketika dia membentuk keluarga, dia sudah berisi di dalam bagian ini, dia sudah terisi kebenaran firman Tuhan, dia sudah terbentuk bagaimana cara membentuk keluarga sesuai firman Tuhan. Kenapa? Karena ada ajaran dari orang tua itu sendiri. Jadi orang tua itu harus mempersiapkan anak terlebih dahulu sebelum dia membentuk keluarga. Nah, anak-anakku sekalian, pasti kalian bertanya saat ini, loh, saya kan masih baru kelas 11, saya masih SMA, kok saya sudah belajar tentang keluarga di dalam bagian ini? Kan saya masih belum ada waktu untuk membentuk keluarga. Nah, itu bukan sesuatu pertanyaan yang harus kita pertanyakan saat ini. Tapi yang paling terpenting yang kita belajar saat ini adalah kita harus mempersiapkan diri. Nah, kita nggak tahu ketika kita tamat SMA, mungkin saja kita bisa menikah. Nah, dengan kita belajar di dalam bagian ini, kita sudah ada acuan, kita sudah ada ajaran yang benar bagaimana kita membentuk keluarga yang benar. Ya, di situ seperti kita belajar sesuatu, mau masuk ke ajaran pranikah, ya. Jadi kalau kalian bisa mengikuti nanti ini 1 tahun ini, ya, 1 pelajaran kita hanya belajar tentang keluarga dari bab 1 sampai nanti bab 14. Itu belajar tentang keluarga. Kalau orang yang mau masuk pranikah, dia hanya belajar 3 bulan dia udah menikah. Tapi anak-anakku sekalian, kalian belajar 1 tahun untuk bagaimana cara membentuk keluarga dengan baik. Nah, di sini kenapa harus orang tua mempersiapkan anak untuk membentuk keluarga nantinya supaya tingkat perceraian itu tidak ada. Ya, tingkat perceraian itu tidak ada. Ya, kita tahu kalau anak-anak hidup di dalam keluarga yang broken home, berantakan, dan orang tua yang sudah bercerai-berai, ya, pasti dampaknya kepada anak. Dampaknya kepada anak. Anak bisa terjerumus dengan narkoba, kasus perselingkuhan terlalu banyak. Kenapa? Karena tidak ada persiapan
persiapan terlebih dahulu di dalam keluarganya. Mungkin saja karena orang tua keluarga yang dahulunya broken home. Kecuali kalau anak itu sendiri memiliki kedewasaan kerohanian di dalam Tuhan, maka dia bisa menyikapi segala sesuatu masalah di dalam keluarga. Di saat ini, adik-adik tetap harus dewasa rohani di hadapan Tuhan. Sekalipun orang tua, sekalipun keluarga kita broken home, tunjukkan dirimu bahwa kamu tidak broken home. Kamu aman di hadapan Tuhan. Terus yang kemudian, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Teman-teman, anak-anakku sekalian, adik-adikku, di sini melibatkan Tuhan, kita belajar 3 hal, yaitu berkat Tuhan. Berkat Tuhan di dalam bagian ini, apa hubungannya berkat Tuhan dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga? Yang pastinya, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita atau menjadikan Yesus itu kepala di dalam kehidupan keluarga kita, maka berkat Tuhan itu mengalir di dalam keluarga kita. Ya, kita udah belajar dari awal tadi gimana kita harus melibatkan Tuhan, gimana kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana ketika kita ada di dalam kekhawatiran, kita harus berdoa sama Tuhan, meminta petunjuk sama Tuhan. Maka Tuhan itu adalah sumber petunjuk kehidupan dalam kehidupan keluarga kita. Salah satu masalah ekonomi, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang tidak terduga di dalam kehidupan keluarga kita. Ya, salah satu intinya kamu melibatkan Tuhan, maka berkat dan kemurahan Tuhan itu, rezeki itu pasti ada bagi kehidupan keluarga kalian. Ya. Terus kemudian pengampunan. Ya, pengampunan di dalam bagian ini, kita mungkin selama ini ya kita nggak ngerti hidup anak-anakku selama ini seperti apa, entah di dalam keluarga atau di sekitar, atau mungkin ada suatu pergaulan-pergaulan yang menarik kalian untuk jatuh di dalam dosa. Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Penyayang bagi kalian. Ya, Tuhan sanggup untuk menolong memulihkan kalian. Tuhan sanggup untuk membawa kalian kembali ke pangkuannya Dia. Satu hal, asalkan kalian sadar dan berubah dan tidak melakukan dosa itu lagi, Tuhan sanggup mengampuni kalian. Ingat saja salib Tuhan. Tuhan Yesus sudah tersalib. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Maka kita harus menyerahkan diri kita saat ini sama Tuhan. Maka pintu pengampunan itu akan terbuka bagi kalian. Jadi pintu masih belum tertutup, saat ini masih terbuka untuk adik-adik sekalian. Mungkin waktu SD, SMP ada sesuatu hal yang pernah kalian lakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kalian untuk mau berubah. Pintu pengampunan Tuhan masih terbuka untuk kalian. Terus kemudian ketika kamu sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, kamu sudah mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, dan pintu pengampunan sudah terbuka bagimu, maka pembaharuan, transformasi dari Tuhan itu akan kalian alami secara total di dalam kehidupan kalian. Kalian pasti akan berubah. Pasti berubah asalkan kalian menyerahkan secara totalitas hidup di hadapan Tuhan. Ada perbaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kalian. Termasuk untuk penutup dari pelajaran kita saat ini, yaitu kita mau menutup pelajaran yang pertama. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita merasakan kekhawatiran, ketakutan, ingat ada Tuhan yang sanggup menolong kalian. Terus kemudian orang tua punya peran yang penting bagi kehidupan anak. Mengajarkan anak untuk firman Tuhan, membawa anak-anak, mendorong anak-anak, membuat mezbah keluarga bagi kehidupan anak-anak, sehingga anak-anak itu
merasakan kenyamanan di dalam kehidupan keluarga. Terus yang kemudian orang tua punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan secara fisik bagi isi anggota keluarga. Jadi intinya adalah kita harus melibatkan dan menjadikan Tuhan kepala di dalam kehidupan keluarga kita. Maka berkat dan kemurahan Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, sekian pelajaran kita saat ini, dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Keluargaku adalah berkat ilahi dari Tuhan. Engkau telah menjaga keluargaku sampai kini. Firman dan anugerah-Mu kiranya dapat kami hayati di dalam setiap kehidupan kami, sehingga keluarga kami dipenuhi kasih sayang yang melimpah di dalam Tuhan. Jadikan kami keluarga yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini dari awal hingga kita akhiri. Dan tunggu pelajaran berikutnya dari Bu Mina. Sampai jumpa. Shalom.